Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selasa, tanggal 9 Maret tahun 2024. Bab 3094, menipu dia. Bab 7746 sampai bab 7750. Zhou Liangyun, yang kembali ke jalan antik untuk pertama kalinya, tidak tahu bahwa dia sudah diperhatikan begitu dia tiba di sini. Dia berjalan ke tengah jalan antik, yang pada dasarnya penuh dengan bangunan antik berlantai 3, dan bangunan 3 lantai terbesar di seluruh jalan antik adalah lokasi Jikingtang. Saat ini Jikingtang belum tutup. Aturan jalan antik adalah kios buka pagi dulu dan tutup sore dulu. Toko buka pagi hari dan berakhir sore hari serta tutup sore hari. Dengan cara ini, pasar pagi diselang-seling 2 atau 3 jam, sehingga para pelanggan yang daya belinya tidak terlalu kuat, atau hanya berpikir untuk mengambil barang yang hilang, bisa berbelanja di pasar pagi terlebih dahulu, dan tunggu sampai semua yang ingin mengambil barang yang hilang sudah pergi dan mempunyai daya beli, pelanggan datang dengan santai. Zhou Liangyun sampai di tengah jalan antik dan kebetulan tiba di pintu masuk Jikingtang. Pada saat ini, manajer Chen baru saja menyelesaikan pertemuan kecil dengan beberapa orang di belakang, dan kemudian berkata kepada beberapa orang, "Saudaraku, apakah semuanya baik-baik saja untuk beberapa malam ke depan?" Semua orang menggelengkan kepala dan berkata serempak, "Tidak terjadi apa-apa." Manajer Chen mengangguk. "Bos, jika tidak ada yang lain, mari kita tetap di toko dan bekerja lembur. Biarkan restoran lobster di luar membawakan kita udang karang pedas dan bir. Ini akan menjadi makanan kerja kita." Jikingtang selalu punya masalah. Ada aturan tertulis. Kadang-kadang, jika pelanggan datang atau barang baru datang, dan petugas perlu bekerja lembur, upah lembur biasanya tidak diberikan, tetapi toko akan menyediakan makan malam untuk semua orang, dan manajer dapat mengajukan permohonan 30.000 yuan dari Departemen Keuangan setiap bulan, dana cadangan sebesar 30.000 yuan termasuk dalam anggaran untuk makan lembur. Manajer Chen pada dasarnya menghabiskan cadangan 30.000 yuan setiap bulan. Sebagian digunakan untuk mentraktir orang-orang makan malam dan memenangkan hati orang, dan sebagian lagi diam-diam ditemukan di berbagai faktur dan nama palsu untuk dimasukkan ke dalam sakunya sendiri. Ketika semua pelayan mendengar bahwa manajer Chen akan mengatur agar semua orang makan lobster di malam hari, mereka semua dengan senang hati setuju. Kebanyakan dari orang-orang ini masih lajang dan tidak melakukan apapun sepulang kerja setiap hari. Selain itu, pekerjaannya mudah, jadi semua orang tidak terburu-buru untuk kembali setelah jam kerja. Tentu saja yang terbaik adalah tinggal di sini untuk makan, dan festival pasta gigi. Saat ini, Zhou Liangyun ragu-ragu sejenak di depan pintu, lalu membuka pintu dan masuk. Begitu mereka memasuki pintu, sensor pintu mengeluarkan suara ding-dong yang jelas. Manajer Chen dan beberapa pelayan menoleh pada saat yang sama dan melihat Zhou Liangyun mendekat dengan senyuman di wajahnya. Manajer Chen menyembunyikan keterkejutannya, berpura-pura terkejut, dan berkata sambil tersenyum, "Oh, Manajer Zhou, kapan kamu kembali?" Zhou Liangyun berkata sambil tersenyum, "Saya baru saja tiba hari ini." Setelah itu, dia dengan cepat berkata, "Saya bukan lagi manajer Jikingtang, tolong jangan panggil saya seperti itu lagi." Manajer Chen berkata sambil tersenyum, "Lihat apa yang Anda katakan, ketika Anda di sini, saya belajar banyak dari Anda. Saya harus memanggil Anda manajer." Zhou Liangyun melihat papan nama manajer umum di dadanya dan berkata sambil tersenyum, "Xiao Chen,
apakah Anda manajer Ji Qingtang sekarang? Ya, manajer Chen He berkata dengan rendah hati, setelah Anda kiri, toko tidak dapat merekrut master berpengalaman seperti Anda, jadi saya diminta untuk mengambil posisi ini untuk sementara. Setelah itu, manajer Chen berkata dengan sengaja, "Oh, saya akan jujur kepada Anda. Tuan Zhou, di posisi ini, saya benar-benar tidak berguna. Anda tahu apa yang mampu saya lakukan? Tidak apa-apa bekerja sebagai junior di samping master seperti Anda. Jika Anda benar-benar meminta saya menjadi manajer, bagaimana saya bisa menjadi materi ini?" Petik 2. Setelah mengatakan itu, dia melihat ke arah Zhou Liangyun dan berkata, apakah manajer Zhou kembali untuk bersenang-senang kali ini, atau apakah dia berencana untuk tinggal secara permanen? Jika dia tinggal secara permanen, mengapa tidak kembali ke Ji Qingtang? Saya akan berbicara dengan Nona Song dan lihat apakah saya bisa tinggal di sini selamanya. Silakan kembali dan jadilah manajer umum. Zhou Liangyun telah tinggal di luar negeri selama bertahun-tahun. Meskipun ia berpengalaman di bidang barang antik, tipu daya antar pribadinya masih jauh dari orang-orang di bisnis dalam negeri bidang. Dia berpikir bahwa apa yang dikatakan manajer Chen adalah pemikiran sebenarnya di dalam hatinya. Jadi dia dengan cepat melambaikan tangannya dan berkata, tidak, 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 tidak. Saya tidak punya niat untuk kembali ke Ji Qingtang ketika saya kembali kali ini, jadi manajer Chen tidak boleh berbicara dengan Nona Song. Sebutkan. Perbedaan dengan manajer Chen adalah apa yang dikatakan manajer Chen benar-benar berlawanan dengan apa yang dia pikirkan. Sedangkan apa yang dikatakan Zhou Liangyun sama persis dengan apa yang dia pikirkan. Tetapi manajer Chen tidak berpikir demikian. Dia merasa Zhou Liangyun sama seperti dia, tetapi dia hanya munafik di permukaan. Semakin banyak Zhou Liangyun mengatakan bahwa dia tidak ingin kembali ke Ji Qingtang, semakin dia merasa bahwa Zhou Liangyun mendambakan posisinya ketika dia kembali kali ini. Jadi, dia berpura-pura penasaran dan bertanya, apa rencana manajer Zhou untuk kembali ke Jinling kali ini? Zhou Liangyun berkata dengan jujur, saya sedikit lelah karena berkeliaran selama bertahun-tahun, jadi saya berencana untuk melakukan sesuatu yang kecil, bisnis di Jinling. Dan saya mungkin akan melakukannya di jalan antik di masa depan. Saya meminta makanan, jadi saya datang ke Ji Qingtang untuk menyapa. Saya berharap manajer Chen akan menjaga saya di jalan antik di Jinling masa depan. Manajer Chen mengangguk tanpa berpikir dan berkata, jangan khawatir, manajer Zhou, jika ada kebutuhan untuk saya di masa depan, Anda dapat bicara kapan saja, saya pasti akan membantu Anda jika saya bisa. Setelah itu, dia bertanya lagi kepada Zhou Liangyun, ngomong-ngomong, manajer Zhou, bisnis apa yang Anda rencanakan? Apakah itu mainan sastra, kaligrafi dan lukisan, atau porselen dan barang antik? Petik 2. Zhou Liangyun berkata, Saya tidak punya banyak persediaan, jadi aku berencana membuka toko dulu untuk mengumpulkan beberapa barang. Setelah menerima jumlah tertentu, aku akan menjualnya sambil mengumpulkannya. Selain itu, aku punya pengetahuan tentang barang antik, jadi aku juga berencana untuk melakukan pekerjaan paruh waktu dalam penilaian harta karun berbayar, yang dapat membantu saya menambah sejumlah uang. Sedikit. Oh, manajer Chen mengangguk ringan dan berkata sambil tersenyum, Anda ahli dalam mengumpulkan barang, dan Anda ahli dalam mengumpulkan barang, bahkan lebih ahli dalam melihat sesuatu. Dengan mata tajam Anda, saya pasti bisa melakukan bisnis ini. Saya harap bisnis Anda cepat.
Mari kita mulai dan sejahtera. Petik 2. Zhou Liangyun membungkukkan tangannya padanya dan berterima kasih padanya. Kalau begitu saya ingin mengucapkan terima kasih terlebih dahulu kepada manajer Chen. Manajer Chen melambaikan tangannya, mengapa Anda begitu sopan kepada saya? Setelah itu, dia berkata sambil tersenyum, Manajer Zhou, Anda belum makan malam ini, bukan? Saya mengirim beberapa udang karang dan menggoreng beberapa sayuran. Bagaimana kalau Anda tinggal di sini dan makan bersama kami malam ini? Zhou Liangyun tersenyum dan menolak, terima kasih, tapi tetap tidak berhasil. Saya orang luar, jadi itu tidak pantas bagiku untuk makan bersamamu di sini. Kamu bisa makan sambil melihat-lihat. Manajer Chen tersenyum dan berkata, baiklah, kalau begitu aku tidak akan memaksamu untuk tinggal. Kamu bisa datang kapan saja jika kamu butuh sesuatu. Temukan aku. Baik. Zhou Liangyun berkata, kalau begitu aku akan pergi dulu. Manajer Chen berkata dengan penuh perhatian, sampai jumpa. Zhou Liangyun berkata dengan sopan, tetap di sini, aku bisa keluar sendiri. Melihat Zhou Liangyun pergi, senyum di wajah manajer Chen tetap ada selama beberapa detik. Setelah Zhou Liangyun menghilang, dia berbalik. Senyuman di wajahnya menghilang dalam sekejap, dia mengertakkan gigi dan berkata dengan kejam, orang bernama Zhou ini mencoba menendangku. Apakah kamu mengumpulkan barang antik di jalan antik dan melakukan penilaian harta karun? Jika dia meniduriku, di mana aku akan meletakkan wajahku? Dia terus memberitahuku untuk tidak memberitahu Nona Song. Tetapi jika dia benar-benar membuat namanya terkenal di jalan antik dan menjadi terkenal, Nona Song mungkin akan mengetahuinya sendiri. Jika Nona Song dengan senang hati mengundangnya lagi, bukankah akan lebih buruk lagi? Setelah mengatakan itu, dia segera memanggil beberapa orang dan memperingatkan, ketika Anda kembali malam ini, tolong hubungi saya beberapa pemuda terpercaya bernama Zhou. Selama bisnisnya buka, bergiliranlah membuat masalah untukku. Selain itu, cobalah untuk mendapatkan beberapa barang palsu yang tidak bisa dilihat orang biasa, dan lihat apakah kamu bisa menipunya. Jika kamu bisa mendapatkan mata bermarga Zhou ini, jangan hanya Anda yang bisa menipu uangnya, dan Anda juga bisa mempermalukannya. Biarkan dia hancur di jalan antik. Salah satu dari mereka merasa sedikit malu dan berkata, manajer, mudah untuk meminta beberapa orang mengganggunya, tetapi tidak mudah untuk menipu dia dengan barang palsu, bukan? Orang bermarga Zhou ini masih memiliki 2 kuas. Saat dia masih di Jikintang, mata saya belum pernah ditindik. Manajer Chen tidak bisa menahan senyumnya dan berkata, sial, sungguh tidak mudah untuk membuat seseorang bernama Zhou menindik matanya. Anda harus menjadi pemalsu kelas 1 untuk bisa menggertaknya. Setelah itu, dia menghela nafas dengan emosi. Satu-satunya orang dengan kemampuan seperti itu di jalan antik adalah Zhang Ermao. Orang ini pasti ahli dalam membuat barang-barang lama. Pria itu mengangguk dan berkata, tidak ada yang mengatakan bahwa Zhang Ermao curang, tetapi orang ini sekarang sedang bermain-main. Sial, dia telah menjadi selebriti di sekitar Tuan Kelima. Saya khawatir saya tidak bisa memintanya untuk keluar. Kata manajer Chen, tidak apa-apa, saya cukup akrab dengan Zhang Ermao. Saya akan meneleponnya dan memintanya membantu dalam hal ini. Petik 2. Setelah mengatakan itu, dia segera mengeluarkan ponselnya dan menelepon Zhang Ermao. Di masa lalu, Zhang Ermao harus mengangguk dan membungkuk di depannya dan memanggilnya manajer Chen, tetapi sekarang Zhang Ermao telah mencapai puncak,
jadi manajer Chen tidak berani untuk tidak menghormatinya. Begitu panggilan telepon datang, dia segera berkata dengan hormat, "Saudara Ermao, ini saya, Chen Yufei." Zhang Ermao mendengus dan bertanya dengan rasa ingin tahu, "Mengapa manajer Chen punya waktu untuk menelepon saya?" Sejak Zhang Ermao mengikuti Hongwu, dia pada dasarnya memutuskan semua kontak dengan orang-orang di Jalan Antik, dan sekarang bisnis Hongwu sibuk setiap hari, jadi saya sedikit terkejut menerima telepon dari Chen Yufei. Chen Yufei berkata dengan rajin, "Saudara Ermao, sejak Anda meninggalkan Jalan Antik, saya telah menantikan kedatangan Anda kembali ketika Anda punya waktu. Saya selalu menyiapkan teh yang enak di sini dan menunggu untuk menghibur Anda." Petik 2. Zhang Ermao berkata sambil tersenyum, "Oke, manajer Chen, kita semua adalah kenalan lama di Jalan Antik. Jika ada yang ingin Anda tanyakan kepada saya, beritahu saya secara langsung. Tidak perlu bertele-tele." Petik 2. Setelah mendengar ini, Chen Yufei tersenyum dengan canggung dan berkata, "Apa? Saya tidak bisa menyembunyikannya dari tatapan tajam Broter Ermao. Saya menelepon Anda karena saya ingin meminta bantuan Anda. Saya ingin melihat apakah saya dapat membantu saya menemukan beberapa tiruan yang sangat realistis, lebih otentik semakin baik." Zhang Ermao berkata sambil tersenyum, "Siapa yang ingin kamu tipu?" Chen Yufei berkata dengan ragu-ragu, "Tidak, tidak, saya hanya ingin membuat beberapa koleksi. Saya tidak mampu membeli yang asli, jadi saya hanya ingin membuat beberapa tiruan yang tinggi." Zhang Ermao berkata dengan nada yang sangat serius. Berkata, "Chen Yufei, izinkan saya mengatakan yang sebenarnya. Saya bekerja dengan guru kelima. Guru kelima selalu menghormati lagu pengingin dan nona lagu. Jika Anda berani melakukan sesuatu yang tidak perlu di toko nona song, jangan salahkan saya. Saya tidak mengingatkan Anda sebelumnya." Petik 2. Chen Yufei berkata dengan tergesa-gesa, "Oh Saudara Ermao, Anda benar-benar salah paham. Meskipun saya, Chen Yufei, saya tidak mampu, tetapi saya di Jikingtang, jadi saya sangat tulus. Bagaimana saya bisa melakukan sesuatu yang merugikan kepentingan Jikingtang dan Nona Song?" Hal-hal. Setelah mengatakan itu, Chen Yufei tidak berani merahasiakannya lagi dan berkata dengan cepat, "Saudara Ermao, izinkan saya mengatakan yang sebenarnya. Saya meminta Anda untuk menemukan sesuatu karena saya bermaksud menipu Zhou Liangyun dari Jikingtang. Orang ini telah lama hilang, tiba-tiba kembali ke Jalan Antik hari ini, dan berkata bahwa dia ingin membuka toko dan berbisnis. Sejujurnya saudaraku, aku sangat tidak ingin dia berkeliaran di depan mataku. Aku ingin mengusirnya dari sini secepatnya demi kedamaian dan ketenangan." Petik 2. Zhou Liangyun. Zhang Ermao bergumam pada dirinya sendiri. Dia secara alami memiliki ingatan yang mendalam tentang Zhou Liangyun. Dia tahu bahwa Zhou Liangyun memang memiliki dua keterampilan, tetapi ketika dia memikirkan Zhou Liangyun, yang terlintas di benaknya bukanlah kemampuan pribadi Zhou Liangyun, tetapi Zhou Liangyun telah menamparkan Xiao Changkun, ayah mertua Tuan Ye. Berdasarkan pemahaman Zhang Ermao terhadap Xiao Changkun pasti masih membenci Zhou Liangyun di dalam hatinya. Jika ia benar-benar diberi kesempatan untuk membalas tamparan di wajahnya, mungkin Xiao Changkun akan memiliki kesan yang lebih baik terhadapnya. Bagaimanapun, dia adalah ayah mertua Tuan Ye, jadi pasti akan bermanfaat jika menemukan peluang untuk membangun koneksi. Memikirkan hal ini, Zhang Ermao segera berkata, "Karena kamu mengatakan yang sebenarnya, aku harus memberimu wajah ini,
dan aku sudah lama tidak menyukai Zhou Liangyun. Jadi, awasi Zhou Liangyun dulu untuk melihat kapan dia akan membuka toko. Beritahu aku kapan dia membuka toko, dan aku akan pergi menemuinya secara langsung. Bersambung.